Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama seseorang kawan dari kuliah. Tepatnya kita bertemu di program KKN, Kuliah Kerja Nyata. Awal pertemuan kami dan berlanjut hingga saat ini dari 2016 sampai 2020. 2016 ya? 2016 ya? 16 ya, bentar 16. Seperti biasanya saya akan mengulik lebih dalam lagi tentang kehidupan beliau, apa yang bisa dijadikan inspirasi lah gitu. Pada intinya seperti itu, sesama anak rantauan kan. Mungkin begitu Bang, pengantar dari saya. Kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama gitu ya. Sebagai bentuk perkenalan sampean, monggo, dari mana asalnya, nama lengkapnya. Kita kan udah kenal, gimana nih? Iya, sama pemirsa. Oh, sama pemirsa, oke. Oke, saya Agus Waryandi. Biasa sama teman-teman dipanggil Agus. Saya sama Kiki, sama-sama kuliah di UI, tapi angkatan 2012. Kita ketemu di KKN ya, KKN-nya 2016 waktu itu. Ya berarti sampai sekarang 4 tahunan lah ya kita saling kenal lah gitu kan. Tapi kayak gitu, Bek. Asal daerah Bang? Oh iya, asal daerahku dari Jawa Timur, Madura. Sama-sama Jawa Timur ya kita ya? Bukan, kabupatennya Papua. Aku kan Banyuwangi. Serius? Aku lahirnya di Banyuwangi. Aslimu nih sebenarnya. Tapi aku ngakunya dari Papua. Enggak, kamu tuh lebih lama di Banyuwangi atau di Ya, di Papua dong. Papua ya? Di Papua aku 15 tahun. Di Banyuwangi 5 tahun aja nggak ada. 4 tahun lah, 4 tahun aja nggak ada kayaknya. Ya begitu Bang. Di Madura di mana Bang? Aku Maduranya Sampang. Sampang. Sampang itu kalau dari Surabaya kita kan ada 2 jalur tuh. Bisa lewat Suramadu atau kita naik kapal feri. Nah, naik kapal itu aku lebih cepet kalau ke rumahku tuh lewat kapal. Oh gitu? Soalnya kalau lewat Suramadu itu kan dia otomatis lewat jalur selatan dia. Jalur selatan, sedangkan rumahku itu di bagian Pantura. Nah, jadi kalau misalkan lewat selatan, otomatis nanti masih ke utara gitu kan. Nah, sedangkan kalau kapal feri itu langsung jalur utara dia. Gitu. Jadi aku biasanya kalau pulang dari sini atau berangkat biasanya selalu lewat situ. Oh gitu? Tapi udah pernah lewat Suramadu? Sudah dong? Oh ya sudah dong. Cuma kan karena untuk efisiensi lah ya. Efisiensi waktu kan kita lewat kapal feri. Kalau lagi santai baru lewat Suramadu. Lebih seru. Tapi kalau soalnya buru-buru lewat malah kalau buru-buru sebenarnya kalau lewat Suramadu, Bek. Tapi kan kita gitu? Maksud gini, buru-buru dalam hal artian kita buru-buru tapi kita juga ada kendaraan pribadi gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sama-sama naik angkutan umum, transportasi umum, di sebenarnya tetap lewat utara aku. Oh gitu. Penasaran saya. Jadi perbedaan waktunya sampai setengah jam lah. Oh gitu ya. Karena kan Madura tuh kan kesekat aja di 4 kabupaten ya. Bangkalan, setelah Bangkalan Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Nah, Sampang ini kan irisannya dari selatan ke utara gitu. Nah, dari ujung selatan, misalkan kotanya kan di selatan tuh. Ya. Kita misalkan kalau lewat Suramadu pasti kan lewat jalur selatan. Nanti kalau ke rumahku ke utara tuh setengah jam sampai 45 menit lah. Dari selatan baru nyampe gitu. Itu muter atau dia membelah? Jalannya emang muter ya? Iya, membelah ya, otomatis ada muter dikit gitu kan. Membelah sih sebenarnya, lebih tepatnya membelah. Oh gitu. Nggak terlalu jauh, maksudnya kayak enggak muter enggak. Soalnya kan kalau Suramadu kita langsung ke selatan, baru membelah ke utara gitu kan. Sedangkan kalau pakai feri aku langsung lewat jalur utara aja gitu terus. Sampean kan alumni Al-Amin Bang. Berapa tahun Bang di Al-Amin? Waduh. Ya dulu lah ya gitu ya. Kalau bicara pesantren itu kan kayaknya semua warga Madura itu kayaknya wajib pesantren. Begitu.
walaupun memang nggak semuanya sih. Ah. Jadi seolah-olah ada gium itu. Kalau nggak nyantri anak Madura itu ya ada yang aneh gitu aja. Makanya wajar lah kalau kita tuh Ada nyantri. sesuatu yang kurang lah gitu ya. Dan nyantrinya itu yang beda-beda itu aja. Maksudnya di mana? Mau itu tetap di Madura, kan di Madura tuh ada beberapa pesantren. Cuma rata-rata kan ke luar Madura, ke Jombang, ke Kediri gitu kan. Tuh, kalau di Madura sendiri ya lumayan juga sih, ada beberapa pesantren yang cukup diketahui banyak orang lah ya. Sama di Al Amin itu berapa tahun Bang? 4 tahun Ya, di Al-Amin. Nggak 7 lama tahun. sih. Dari 6 tahun, setahun ngabdi. tahun ngabdi. Lumayan Bang. Ya nggak lama sih sebenarnya. Ada yang lama tuh kalau temanku itu sampai 10 tahun. Jadi dia Di tuh Al Amin situ. iya, karena kan dia kan bareng sama aku kan. Sekolahnya mondoknya 6 tahun, dia ngabdinya 4 tahun. Otomatis kan 10 tahun kan. Baru selesai. Aku ngabdinya setahun waktu itu. Karena kalau ngabdi wajib itu setahun. Oh gitu. Pengabdian. Jadi bisa dibilang ya, karena kita sudah belajar sekian tahun, ada sumbangsih lah gitu kan. Itu wajib semuanya. Itu nggak pengen nambah gitu? Pengen sih, cuma takdir membawa saya ke sini. Yes. Soalnya kan kayak kehidupan di pesantren tuh begitu hangat, begitu nyaman gitu Ya kan. ada dinamikanya lah. Biasanya kayak dekat sama orang-orang yang ya punya tujuan yang sama itu kan ya. Ada sesuatu yang lebih lah gitu. Benar. Kita tuh kan ada, ya sebenarnya sama sih semua. Kegamangan itu kan terjadi setelah kelulusan gitu kan, sudah 6 tahun waktu itu. Sedangkan kalau kita teman sepantaran kita waktu SD itu, dia sudah masuk jenjang kuliah, kita pengabdian setahun gitu kan. Nah di situ sebenarnya bisa aja saya tetap di sana, cuma memang pada saat itu tergeraknya ke sini gitu kan. Nah, tergeraknya ke sini. Di sini ada kenalan berarti waktu itu atau ada saudara di sini? Di sini ya bisa dibilang soalnya kan saya juga dengar cerita gitu kan, kalau misalkan di Jogja itu kalau untuk pendidikan bagus. Selain kalau di Jawa Timur ada di Malang gitu kan. Cuma memang kalau lebih kondusifnya di Jogja. Aku kan pengennya nggak dekat-dekat Jawa Timur, pengennya agak jauh sekalian gitu kan. Hanya ke sini. Teman-temanku sih kalau yang lanjut kuliah rata-rata ya nggak terlalu jauh, misalkan ya di Surabaya. Malang itu teman-teman pondokku tuh malah lebih banyak daripada yang di sini. Jadi kan memang rata-rata sih mayoritas teman seangkatan pondokku itu memang rata-rata orang Madura. Nah dia itu ya kalau kuliah ya kan masih ada ya perguruan tinggi di Madura. Di Madura itu ada yang di Surabaya, lebih banyak ngumpul di Malang. Kesini itu sedikit itu karena lebih jauh kan. Paling bisa dihitung jari. Iya Iya kan? 10-12 gitu bisa dihitungannya waktu itu. Ya mirip-mirip aku Bang. Makanya aku kan SMA di Banyuwangi kebanyakan ya di Malang, Surabaya, terutama paling banyak di Malang. Mainmu jauh ya? Banyuwangi, Jayapura, Malang, Surabaya. Aku nggak terlalu, maksudnya paling kalau cuma ya oke lah kita main ke Malang paling ya seminggu, nggak sampai beberapa bulan gitu kan. Kalau kamu kan sampai berbulan-bulan, keren berarti. Kapan? Maksudnya? Mainmu maksudmu berarti kan bisa bulanan kan? Oh, bisa. Bisa jadi bulanan. Tergantung situasi dan kondisi. Maksudnya kan lingkungan daya jelajah kotamu tuh keren banget gitu kan. Alhamdulillah. Kalau saya nggak jauh-jauh ya, paling jauh sini ya paling jauh.
Iya, soalnya aku jiwa-jiwa petualang bang. Ya suka jalan-jalan. Asik sih sebenarnya. Suka jalan-jalan aja bang aku bang. Betah di atas motor berlama-lama aku. Gak sakit pinggang lah. Aku bukan orang tua soalnya. Wah sadis banget emang kali. Enggak, waktu itu aku perjalanan pertama paling lama pakai motor pitung dulu itu 17 jam bang. Pakai pitung itu padahal. Pakai Ya? pitung gitu. Itu tanpa istirahat. Makanya istirahatnya ya cuma di pom bensin sama isoma lah. Maksudnya nggak pernah sampai istirahat lama gitu. Makanya itu. Makanya kalau istirahatnya lama lebih dari 17 jam perjalanan. Bang. Ya benar Nah, benar, gitu. benar. Kalau buat itu bang, kebudayaan Madura, Kalau di Madura itu ada namanya karapan sapi. karapan sapi. Jadi kayak balap. Jadi sapi itu ada 2 pasang di balap gitu Di apa itu kalau nggak salah di sawah gitu, sawah yang mau ditanam atau itu emang enggak jalur emang khusus? memang khusus. Oh, ya. gitu. Memang ada lapangannya. Jadi ada 2 sapi ya. Satunya itu di balap, sapi itu ada namanya sapi sono. Sapi sono itu tes kecantikan sapi. Jadi sapi yang paling apa ya? Ideal paling bagus gitu. Gitu. Jadi didandanin apa ukuran tubuhnya itu proporsional. Jadi ada kontesnya gitu. Karena memang masyarakat Madura kan petani ya. Ada peneliti tembakau, padi, ada jagung. Dan di daerah Pantura itu kan juga banyak nelayan. Tapi kalau untuk kebudayaan ya itu karapan, ya paling terkenal sih karapan sapi. Karapan sapi. Jadi kalau pacuan kuda tuh lumayan jauh kan ya. Kalau sapi itu bisa dari situ sampai depan itulah paling 100 meter. 100 meter. Itu 100 sampai muter-muter atau 200 enggak? meter enggak sih, cuma lurus aja. Sekali jalan aja gitu. Berarti kayak drag gitu ya. Soalnya kalau dia sampai balik lagi repot, Pik. Muternya repot ya. Karena dia adu cepat di posisi dia, adu speed posisinya. Itu 2 sapi atau 1 sapi? Satu ya? Sepasang. Sepasang. Oh gitu. Jadi Berarti kan- ada orang yang di belakang yang Jadi kan sapi 2 ada ininya apa namanya? Ada alatnya gitu kan. Kalau bahasa Monjur itu keleles. Jadi bentuknya T. Dipasang di sini itu satu terus ke belakang gini. Nah, itu buat naik si jokinya gitu kan. Di belakang dia megang pecut dan ya. Tos gitu. Saya pernah nyoba. Bah, itu memang sudah ada ahlinya, Beb. Memang ada bukan desa sih, malah lebih ke apa namanya, ada pulau tertentu di Madura itu namanya Pulau Spudi. Di sana itu memang dari kecil emang dilatih untuk jadi itu apa, jadi joki karapan sapi. Asik tuh. Kalau nonton seru banget. Itu biasanya. Nah, momen-momennya itu apa? Eventnya. Eventnya tuh biasanya kalau nggak pas apa namanya, pas Agustusan. Terus PHBI gitu? oh enggak. Enggak. Agustusan apa lagi ya? Biasanya pas akhir tahun, saya bingung juga, kadang di pas bulan-bulan pasca Idul Kurban gitu loh. Nah, biasanya pas bulan-bulan itu. Cuma soalnya beda-beda. Karena gini, kan itu kan ada apa ya? Jadi ada kayak kalau kayak di apa namanya, liga-liga bola itu kan, dari apa kayak Liga Champion gitu kan. Jadi pemenang di sini nanti diajukan ke depan. Oh iya. Jadi iya. ada piala Turnamennya para juara. Jadi per daerah, awalnya itu per kabupaten. Per kabupaten yang menang mana. Nah, itu biasanya diambil per kabupaten, diambil 3. Makanya itu per kabupaten ya semadura saja kan? Sekabupaten, maksudnya sekabupaten, misalkan kabupatenku Sampang. Sekabupaten aja. Kabupaten itu, jadi di luar kabupaten nggak boleh ikut. Karena setiap kabupaten lain itu punya event sendiri gitu. Oh gitu ya. Nah, baru nanti pemenang di setiap kabupaten itu nanti ada piala pemenang-pemenang. Ditandingkan lagi. Nah, uniknya kalau untuk pemenangnya itu diambil 3 atas 3 bawah. Jadi 3 apa namanya, 3 apa sih? Intinya
harapan 1, harapan 2, harapan 3 gitu kan ya. Satunya 1, 2, 3 memang yang paling tinggi. Jadi nggak yang diadu itu nanti diadu yang bagian menang kalah. Misalkan kan di awal tuh ada babak penyisihan tuh. Nah, di penyisihan itu kalau sudah kalah nanti diadu sama-sama kalahnya. Oh, Nah itu yang disebut harapan itu. kayak disebut di sana tuh sebutnya tuh menang atas 1, Oh, 2, 3 iya. atas, 1, 2, 3 Kalau bawah. umumnya kayak ada juara harapan gitu lah ya. Tapi dia posisinya bagian Di bawahnya juara yang di atasnya. turnamenin sama-sama yang kalah gitu. Gitu ya. Kalau baju adatnya itu bang, Kalau yang merah putih itu apa namanya itu? itu kan kaos. Itu kaos itu ya. Kan dalamnya kaos, Nah, merah putih. luarnya hitam. itu ada namanya nggak? Nama bajunya, baju adat kan itu kan sebutannya kan? Iya. Nggak semua pakai, itu cuma dipakai pas event-event aja. Contoh misalnya Party saja. kayak ada kayak tadi Harapan tuh, tadi. ada harapan, ada sapi sono tadi, ada kontes sapi apa namanya sapi Cantik tadi tuh. cantik tadi ya, event aja lah. Jadi setiap ada event ya kadang ada juga kalau misalkan ada mantenan, ada juga yang belaga seperti itu soalnya kan menceritakan tradisi ini apa namanya, salah satu tokoh Madura nama Sakera kan. Sakera itu memang pendekar lah bisa dibilang kan, pandai main celurit. Cuman bisa main celurit. Wah, kalau aku kurang pandai lah, bisa dibilang belum pandai lah masalah itu. Aku itu bingung bang, maksudnya apa bedanya celurit sama sabit? Kan sekilas bentuknya hampir sama. Bentuknya hampir sama, bedanya kalau celurit itu memang apa ya, bentuknya tuh lebih apa ya, lebih Makanya kalau lebih sekilas kan, bagus itu posisinya. sekilas kan kayak hampir sama ya. Sabit itu kan bentuknya gini gitu kan, Ah, sedangkan dia tuh lagi nih seret gini jadi ya. bulatnya tuh bulat Bulan. bulan. Bulan sabit lah gitu. Nah. Jadi kayak bagus lah gitu lah. Nah, dan ada juga yang bulatnya tuh gini, set gitu ke atas, Oh gitu. set. Jadi dia tuh enggak, kalau sabit tuh set gitu kan. Ah. Jadi memang beda, khusus rumput. Nah, sedangkan itu kan bahannya pun juga beda. Oh gitu. Bahannya dia lebih bagus dan memang tahan itu kan tajam. Emang punya nggak? Kalau saya sih nggak ngoleksi saya. Oh, Tapi kalau kamu mau nyari mungkin bisa saya carikan gitu ke teman-teman saya gitu. Yang memang dia hobi di bagian itu. Karena mahal itu. Oh gitu. Asli mahal itu. Yang paling murah aja berapa bang? Ya. Yang nggak murah-murah banget, yang standar aja lah gitu. Di atas 500 lah. Mahal kali bangnya. Iya. Itu kalau buat beli sabit dapat 10 bang. Soalnya ini apa namanya, memang ada kualitasnya gitu. Ya karena kan memang yang lebih paham ya bagian orang-orang pendekar itulah ya, yang memang gitar silat segala macam lah, Yang mendalami lah ya. yang mendalami, yang tahu kualitas juga. Kadang kalau aku ditanya mana yang bagus, mungkin kelihatan keren aja mungkin di depanku, tapi mungkin bisa jadi nggak bagus itu kan. Kalau itu bang, kalau mata pencarian orang sana, nelayan ada nggak selain petani? Nelayan itu di Pantura biasanya. Yang bagian sebelah sana berarti ya? Bagian utara. Jadi ya di tempatku tuh banyak nelayan rata-rata. Berarti, Karena kan oh iya. aku Pantura di situ. Aku ingat sampein bawa petis. Produksi, itu kan produksi nelayan ya? Petis itu kan dari ikan. Ah. Ada dua, dari ikan sama udang sih. Apa aja? Maksudnya produksi nelayan itu selain petis apa aja? Itu kan ikan dong. Maksudnya dia kan jual ikan di pasar. Selain ikan. Maksudnya yang kayak produksi kayak petis itu ada nggak selain itu? Terasi. Sambel gitu nggak ada sih. Terasi nggak ada? Soalnya di sana tuh langsung ini ada apa namanya? Apa sih? Bukan pengepul sih. Jadi memang ketika orang nyari di laut pagi-pagi dibawa, itu sudah ada ini, dia dibawa kemana, ditimbang, langsung Masuk pabrik gitu? dikirim ke Surabaya gitu kan. Jadi langsung
fresh. Ada beberapa itu yang memang untuk daerah, maksudnya untuk di sekitar situ. Konsumsi daerah gitu lah. Sendiri. Oke, kalau dulu aku masih kecil itu main-main sekitar jam 6, jam setengah 7 itu dekat pantai itu orang itu kan bawa langsung apa Bawa ikan tuh dari pakai hasil itu. kalau di sini kayak tempat sampah dari itu loh, Keranjang. keranjang itu. Nah, itu pakai keranjang itu ditaruh aja. Posisinya tuh karena ini katanya posisinya nggak bagus. Jadi kita tuh ngambil aja satu, dua, ada 3 gitu kan ikan tuh. Itu kan lumayan dibakar kalau buat kita waktu itu Pagi apa sore? Pagi. Jadi semuanya tuh orang datang itu dari laut pagi semuanya. Jadi ada ini stok ditaruh di pelilangan ikan. Ada yang dibawa langsung ke Surabaya. Jadi ada apa sih bahasanya lupa saya, pengepul atau apa gitu ya. Langsung dibawa di truk lah itu tadi. Kayak stasiunnya ikan lah barangkali itu kayak gitu. ditaruh satu box kayak gitu yang hijau-hijau tuh. Dimasukkan, taruh dibawa. Dihitung lah dulu kan, dibawa. Gitu. Kalau makanan khas daerah bang, apa sana? Makanan khas nasi jagung. Nasi jagung itu khas daerah. Nasi jagung sama daun kelor. Kalau di sana namanya Dibuat lodeh, macam lodeh gitu. Jangan kelor. Dibuat santan gitu atau gimana? Enggak, daun kelor itu ya dibuat sayur. Jadi di ini Bek, dia apa namanya? Dijadiin kuahnya gitu Bek. Jatuh gitu. Oh gitu. Baru nanti lauknya ikan. Yang jelas tuh sudah ikan terus pasti. Ada sambalnya berarti. Petis tuh wajib ya. Waduh. Sambelnya tuh keluarnya di sana itu ya. Kalau udah makannya itu tetap ada sih nasi putih, cuma nasi yang unggul di sana itu nasi jagung. Umumnya nasi jagung. Makanya tapi tetap ada pilihan nasi yang putih itu. Atau gimana? Gimana ya? Bisa dibilang nasi jagung ini unggul. Begini kalau ada event tertentu, kalau ada apa pasti nasi jagung itu pasti ditaruh diposisikan paling pertama lah gitu. Diposisikan pertama. Jadi memang gitu. Baru kalau misalkan sudah ini dikasih nasi putih ya kan beda sih kayak di sini. Kalau di sini ya nasi putih jarang. Lebih ini. Ya, kalau nasi jagung jarang. Nasi jagung ya. Di sini umumnya nasi putih lah intinya kayak gitu. Sana tuh nasi jagung. Bukan berarti setiap harinya makan nasi jagung ya, bukan. Cuma spesial banget gitu Mas. Spesial. Nasi jagung. Ikan. Kalau ikan tuh di sana tuh nggak tahu ya, di sini itu suka nggak, malah yang enak itu kalau ikan tuh sudah agak bau itu, ada bau, pokoknya dibauin dulu ya, ikan tuh dijemur biar baru digoreng, baru dipakai itu mana tapi baunya bukan bau busuk bukan kan? Hampir busuk sih hitungannya sih. Oh gitu. Tapi enak Pik, nggak tahu ya, si bingungnya itu. tapi udah maksudnya itu udah dipotong dibersihkan. Enggak, dia tuh posisinya ya dibersihkan. Maksudnya dibersihkan habis itu kayak dijemur gitu. Nah, dibersihkan dijemur tuh sampai sehari 2 hari gitu kan. Berarti kayak seperti inilah kayak jatuhnya kering jadi ikan. Maksudnya kayak di Cina itu kan biasa kayak dikeringkan gitu loh. Jadi dikeringkan dulu dan dia bisa awet lama-lama itu. Dan enak banget. Mungkin kalau orang yang nggak suka ikan yang nggak biasa, yang nggak biasa model kayak gitu. Yang nggak biasa model kayak gitu karena kan baunya ya. Tapi ketika dimakan, mungkin kamu perlu coba deh kayaknya asli. Cuma anehnya memang bau tapi enak dia. Bau tapi enak. Itu ikannya. Ya kayak terasi gitu bang ya, maksudnya orang barangkali kalau yang belum mungkin ya. Yang belum biasa, wah apa ini? Ikan tuh di ini jadi 2, kan jadi gitu kan, kayak gitu kan. Jadi dia langsung dijemur. Semakin lama jemur semakin enak. Gitu, kenapa saya tanya-tanya tentang Madura? Karena sebenarnya apa ya, Madura itu nggak terlalu familiar lah buat saya. Kok bisa? Saya di bukannya SMA dekat Banyuwangi lah. Banyuwangi itu saya malah. di SMA itu teman-teman banyak yang orang Madura. Di daerah Kerikilan tempat saya sekolah SMA dulu itu disebut Kampung Madura. Jadi ya saya nggak terlalu asing lah gitu sama orang-orang dari Madura. Bahkan
di keluarga saya, di saudara-saudara itu ya banyak yang dapat orang Madura juga. Di Dapat laki Krikilan orang. tuh di ini Jayapura. Enggak, Krikilan di Banyuwangi. Di Banyuwangi kan? Glenmore. Di Kalau di Banyuwangi itu setahu memang banyak orang-orang Madura kan. Hah, Banyuwangi, Jember. Banyuwangi, Jember itu kan Banyuwangi, Jember, Bondowoso gitu kan. Probolinggo. ya gitu pemirsa. Jadi tujuannya buat sharing-sharing supaya kita saling mengenal daerah satu dengan yang lain. Di Banyuwangi itu juga banyak ikan, Bet. Apa namanya tuh? Muncar. Muncar ya. Saya tapi Ya, ini kamu ya. Kamu di Banyuwangi mana? Enggak di Muncar enggak? saya di Gambiran, Bang. Jauh enggak? Aku enggak tahu sih. Iya, sekitar 1 jam sih. Dari Muncar. Gitu. Tapi ya saya nggak tahu tentang Banyuwangi, Bang. Kalau ditanya-tanya tentang Banyuwangi saya nggak tahu, Bang. Enggak ini ya. Ya ditanya tentang Papua juga saya juga nggak tahu. Serius. Ya Aku pun kan ya nggak terlalu banyak, cuma kan yang aku pahami aja karena kan lumayan lah, karena kan dari kecil di sana. Jadi begitu pemirsa, tentang pertanyaan saya tentang daerah. Malah Be, kalau di apa namanya Apa? di kabupaten sebelahku itu Pamekasan namanya, Pamekasan? itu ada namanya destinasi wisata api tak kunjung padam. Itu berarti api alam itu. Api alam, jadi ketika kita apa namanya bikin lubang lah atau Nyongkel. nyongkel tuh keluar api gitu lah. Keluar api. Nah, ditutup lagi tuh hilang. Jadi kalau Berarti gas alam berarti itu. kurang ngerti ya. Jadi posisinya kalau misalkan kita naruh apa ubi gitu di sana, Mateng berarti. mateng dia posisinya. Berarti kayak di gunung-gunung gitu ya, kayak di pemandian air panas itu taruh telur mateng dia. Mungkin iya ya, tapi di posisi di tanah dia. Gitu. Diginiin tuh keluar api, tutup mati. Itu daerah mana itu? Pamekasan, daerah di Tetangga ya, beda kabupaten. di timur Sapang. Barangkali terakhir Bang buat tentang kedaerahan. Siapa tahu penawaran main-main lah ke Madura atau gimana gitu. boleh. Ya sebenarnya Madura itu kan masih satu ini ya sama Jawa Timur, ya, satu wilayah gitu kan. Cuma memang asiknya di Madura itu karena mungkin di sana itu nilai religius lebih tinggi gitu ya. Karena memang banyak pesantren. Masih terjaga lah, masih cukup terjaga. Ya kalau bicara apa namanya pergaulan ya tetap ada sih pergaulan. Anak muda tetap ada, yang nakal pun ada, nggak bisa kita pungkiri ya. Berlaku di mana aja dia. Nah, cuma memang karena mungkin apa namanya kulturnya sudah kultur agamis mungkin tak banyak, walaupun tetap ada, nggak bisa kita mungkin nggak ada gitu. Dan kalau di apa namanya kalau enaknya di Madura itu rata-rata wisatanya itu wisata pantai. Wisata pantai, makanya kalau di Sumeneb itu ada namanya Pantai 9, ada Pantai Gili Laba. Biasanya kalau teman-teman cari di YouTube tuh ada Pantai Gili Laba, itu lumayan bagus sih. Itu tentang apa itu Bang? Ya destinasi wisata sih. Gitu. Kalau destinasi religi pun juga ada, apa namanya, ada Baholil Bangkalan, Safana Holil di Bangkalan, atau teman-teman juga kalau tertarik juga ke Asta Tinggi di Sumeneb, lumayan sih kalau destinasi wisata. Dan religius juga ada, wisata religius. Ya itu saja mungkin ya yang bisa kita share ke Vicky dan teman-teman. Habis ini masih ku tanya-tanya lagi Bang. Boleh, siap. Ya gitulah pemirsa, untuk tahap awal